Oke guys, jumpa lagi dengan saya di Kima SF27. Kali ini saya akan berbagi pengalaman, cara dan bagaimana untuk merawat cucak hijau harian. Langsung saja saya akan memberitahu bagaimana cara perawatan hariannya. Biasanya saya setiap hari itu setiap jam 5 itu saya embunkan. Setelah diembunkan kita dijemur sekitar 30 menit, dan saya tidak pernah lama-lama, dan diusahakan itu sangkarnya dibersihkan dari kotor-kotorannya. Usahakan air minum pun diganti setiap hari, untuk pisangnya diganti setiap hari. Itu untuk pemberian pisang itu kita iris-iris kecil-kecil, kita garis-garis pisangnya, karena kalau tidak digaris kecil-kecil itu dia akan susah untuk memakannya. Dan untuk IF saya setiap hari saya dikasih 2, untuk pagi hari 2 dan untuk sore hari pun 2. Setelah itu saya memandikan cucak hijau ini, saya biasanya di dalam umbaran. Saya memandikan di dalam umbaran itu satu minggu itu saya 3 kali, karena mandi di umbaran itu lebih bagus dibandingkan dengan dimandikan di dalam sangkar. Karena di dalam umbaran itu dia akan mandi dengan sesukanya dan bisa terbang untuk kesana kemari, karena di umbaran itu kan luas dan panjang, dia bisa bergerak bebas, seolah-olah dia tuh untuk menjaga kestabilan tubuhnya, karena dia lebih bebas dan leluasa terbang dibandingkan ditinggal di sangkarnya. Usahakan perawatan itu dengan konsisten dan hasil pun akan memuaskan. Dengan cara konsisten tentunya hasilnya akan cukup bagus, karena kita rutin setiap hari merawatnya. Di samping kiri ini cucak hijau saya ini, saya sudah hampir 3 tahun saya konsisten dengan perawatan cara saya, dan alhamdulillah dengan perawatan cara saya hasilnya pun memuaskan. Tentunya kalian pun juga bisa melakukannya di rumah. Kalau misalkan di rumah kalian tidak ada umbaran, kita cukup mandi di cepuk atau disemprot atau di keramba. Itu tergantung karakter masing-masing burungnya. Ada juga yang karakternya untuk minta disemprot saja, ada yang mandi di cepuk, ada yang mandi di keramba, ada yang mandi di umbaran. Itu tergantung masing-masing karakter burung, dan kita harus memahami dulu seperti apa karakter burungnya, untuk keinginannya seperti apa, dan kita harus mengetahuinya lebih dalam lagi, karena penting banget kita harus mengetahui karakter burung tersebut. Karena kalau tidak tahu dengan secara detailnya karakter burung tersebut, seolah-olah burung akan merasa tertekan, karena dia tidak ingin, seolah-olah tidak ingin dipaksakan. Misalkan mandi, biasanya dia mandi di umbaran lalu kita semprot, biasanya itu tidak mau, dia loncat-loncat karena dia tidak terbiasa. Maka dari itu kita harus pahami dulu karakter burung seperti apa dan kemauannya seperti apa.
untuk harian saya seperti itu. Dan itu juga kita harus benar-benar paham, dalam arti kita memahami kemauan dia. Contohnya dia mandi disemprot, kita coba mandi disemprot, dia mau tidak, atau saya kasih cepuk atau batok kecil itu mau atau tidak. Nah, kita harus bisa memahami itu, karena kalau kita tidak bisa belajar dari memahami karakter burung itu, kita akan kesulitan. Kita harus setiap harinya kita kasih cepuk, dia mau atau tidak, dan semprot atau mau tidak, dan kita beralih ke keramba, mau atau tidak. Nah, setelah kita mengetahui kemauannya dia, kita ikuti. Misalkan ini kebiasaannya di mandi di keramba atau di umbaran atau semprot atau dicepuk. Nah, setelah kita mengetahuinya, kita harus konsistenkan. Biasanya ini di umbaran, dan saya konsistenkan di umbaran. Dan untuk IF-nya itu juga dibiasakan, kita harus mengetahui kemauannya dia. Misalkan dia pertama, untuk lebih taunya, lebih detailnya, kita pertama satu hari satu dan sore hari pun satu. Nah, setelah kita konsisten 1 minggu, misalkan kita satu hari satu dan sore hari pun satu, selama 1 minggu kita tunggu hasilnya seperti apa. Dan misalkan tidak ada perubahan, coba kita kasih 2, pagi hari 2, sore hari 2. Nah, kita perhatikan setelah 1 minggu hasilnya sudah beda dari yang sebelumnya. Nah, berarti kita sudah paham dan sudah tahu kemauannya dia. Nah, sekarang dia tiap harinya 2, ya seterusnya kita harus konsisten 2 terus, pagi 2, sore 2. Itu setiap hari saya kasih 2, sore 2. Dan untuk kebiasaannya memberikan IF itu atau jangkrik, itu untuk pribadi saya, itu saya tidak secara langsung untuk memberikannya ke depan mulutnya atau ke depan burungnya. Itu tergantung masing-masing karakter burung ya. Nah, tapi untuk karakter burung saya ini tipenya dia tidak mau untuk diberikan di depan burungnya. Saya kasih cepuk dan dia langsung memakannya. Dan saya sudah mengetahui kemauannya dia untuk memakan, cara memakan IF atau jangkriknya, dan cara mandinya saya sudah mengetahuinya. Dan alhamdulillah dengan konsisten perawatan saya ini memuaskan. Bisa dilakukan di rumah kalian. Tentunya kita harus, pertama kita harus mengetahui, misalkan kita beli dari Om Yokan atau dari toko burung yang masih gerabagan, dan kita itu satu harus tahu dok karakternya, kemauannya dia seperti apa, dan cara mandi, cara pemberian IF, cara pemberian pakannya, buah-buahannya. Jadi itu tergantung pada burungnya sendiri. Kadang kita dengan cara sendiri burung pun tidak mau, karena kemauannya dia seperti apa dan kemauannya kita merawat seperti apa, dan seolah-olah dia tidak nyambung lah dengan perawatan saya, kemauan saya dan kemauannya dia. Jadi alangkah baiknya kita mengetahui dulu
karakter burungnya seperti apa, dan kita ikuti kemauannya dia. Mungkin itu saja yang saya ceritakan, pengalaman saya merawat cucak hijau. Semoga video ini bermanfaat bagi para pemula dan lainnya. Cara merawat cucak hijau, jangan lupa usahakan setiap hari harus bersih. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komennya. Saya tunggu ya. Subscribe-nya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Akan saya beritahu tentang perawatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.